Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Oke adik-adik semuanya, kali ini pada kesempatan hari ini ada sekolah minggu. Dan MC kali ini adalah dua orang, saya sama Mas Okta. Jadi pertanyaan pertama, apakah ada yang kangen dengan kita berdua? Waduh, harusnya ada yang masuk ya? Harusnya ada. Pesimis gak ada? Ya udah. Oh iya, adik-adik gimana kabarnya di rumah? Semoga sehat selalu. Semoga dilancarkan semua aktivitas yang adik-adik lakukan. Sekolah gimana sekolah? Offline atau online? Ya, tetap semangat, jangan putus asa. Ingat, belajar itu penting. Oke, adik-adik semuanya, sebelum kita memulai sekolah minggu pada kali ini, kita mau nyanyi sebuah lagu yang berjudul Jangan Lelah. Kalau bahasa Jawanya, Ojo Kesel. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, keliru ya? Udah lagu pertama ini Mas Okta ya. Jangan lelah. Gimana adik-adik, masih lelah? Jangan lelah lah. Kan tadi udah nyanyi lagu Jangan Lelah. Oke Mas Okta, karena kita sudah menyanyikan satu lagu, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, segmen ya Mas Okta ya? Iya, syuting. Alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Tuhan supaya lancar sekolah minggunya. Oke, adik semuanya bisa duduk tenang, rileks, kalem, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami di malam hari tadi Tuhan. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Berkatilah Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga berjalan hanya sesuai dengan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Wah, udah berdoa nih Mas Okta ya. Udah ke segmen selanjutnya. Kita
mau ngapain nih Mas Sultan? Fahyo. Oh kita nyanyi lagi aja Mas Sultan ya. Kita nyanyi apa Mas Sultan? Kita karena tadi sudah jangan lelah. Kita mau nyanyi dalam Yesus. Asik kan? Ya, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya lagi nih adik-adik, kita mau nyanyi lagi. Kita mau nyanyi yang judulnya Dalam Yesus Kita Bersaudara. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara Yesus, ada cinta kasih dalam Yesus, ada cinta kasih dalam Yesus, ada cinta kasih sekarang dan selamanya dalam Yesus. Ada cinta kasih. Kita nyanyi sekali lagi aja yang semangat, dan ada adik boleh berdiri, kita sambil bergerak biar panas, biar tetap semangat, biar gak ngantuk. Yesus, kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Ada cinta kasih dalam Yesus. Ada cinta kasih dalam Yesus. Ada cinta kasih sekarang dan selamanya dalam Yesus. Ada cinta kasih. Oke, kelihatannya udah mulai semangat, udah mulai panas, adik-adik semuanya udah mulai siap untuk menerangkan firman kali ini. Ya nggak usah. Adik-adik tahu nggak siapa yang bawain firman kali ini? Siapa? Ayo. Nanti kalau bisa nebak giveaway alok. Waduh. Skin gratis. Coba tebak, ada tahu nggak siapa firman kali ini? Ayo. Ayo, ada yang tahu nggak? Wah, ya sudah. Karena kita sudah nyanyi, kita sudah berdoa. Kali ini kita mau masuk ke firman. Jadi untuk yang firman kami persilahkan langsung saja. Cekidot. Halo, selamat siang adik-adik. Kita berjumpa lagi dengan Bu Sulis ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita
melipat tangan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami pada siang hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu pada sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini akan disulis ambilkan dari Matius 13 ayat 31 sampai 33. Kalian dengarkan ya. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan kan firman Tuhan tadi? Tema kita pada sekolah minggu ini adalah kecil tapi bermanfaat. Dahulu Tuhan Yesus sering memakai perumpamaan untuk mengajarkan kepada orang banyak, salah satunya tentang biji sesawi dan tentang ragi untuk menjelaskan hal kerajaan surga. Nah, adik-adik, biji sesawi itu memang sangat kecil, kira-kira seperti ini gambarnya. Kecil bukan? Tapi ketika bertumbuh besar, biji sesawi itu akan menjadi sangat besar, melebihi sayuran yang lain, dan akan menjadi berkat bagi lingkungan di sekitarnya. Demikian juga kerajaan Allah akan bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak bangsa di dunia. Itulah maksud perumpamaan yang pertama. Kemudian perumpamaan yang kedua adalah tentang ragi. Nah, adik-adik sudah tahu ragi belum? Sama kayak biji sesawi, ragi itu bentuknya juga kecil dan sangat lembut seperti ini. Nah, sudah melihat kan sekarang? Tapi meskipun kecil juga banyak manfaatnya. Ayo, siapa yang sudah pernah makan donat atau pizza atau roti? Nah, adonan untuk membuat roti biasanya dari tepung, telur, dan gula. Agar adonan itu menjadi enak, maka harus diberi ragi supaya rasanya lezat sekali. Nah, kalau misalnya tidak diberi ragi, maka telur itu tidak akan mengembang dan tidak akan enak rasanya. Nah, melalui perumpamaan tadi, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah di bumi dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana, tapi kemudian bertumbuh dan berproses menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia. Bagaimana adik-adik? Masih semangat kan mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik pernah dengar nggak pepatah yang mengatakan kecil-kecil cabai rawit? Sudah pernah ya? Ayo, apa artinya kecil-kecil cabai rawit itu? Kecil-kecil cabai rawit artinya adalah anak yang cerdik, ampuh, berani, dan bermanfaat. Begitu juga dengan cabai rawit kecil tapi banyak manfaatnya. Selain ragi, ada benda-benda kecil yang lain loh yang sangat bermanfaat bagi kita. Apa itu contohnya? Nah, betul sekali, obat-obatan. Nah, obat itu kan bentuknya kecil, tetapi itu sangat bermanfaat kalau kita sedang sakit. Kalau kita sedang sakit, kalau kita minum obat, pasti akan sembuh meskipun obat itu kecil. Begitu juga dengan adik-adik, meskipun adik-adik masih kecil, anak-anak, ukuran badannya masih kecil, adik-adik harus menunjukkan manfaat bagi kehidupan, keluarga, di sekolah, dan di lingkungan kita.
untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain, kita tidak harus langsung melakukan hal yang besar, dengan melakukan hal yang kecil terlebih dahulu. Misalnya hal-hal yang kecil di rumah, yaitu membantu ibu, menyapu, mengepel, menjaga adik. Nah, kalau di luar rumah, hal-hal kecil yang bisa adik-adik lakukan adalah melakukan 3M. Kalau di masa sekarang ini, keluar memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan membuang sampah pada tempatnya. Hal yang kita lakukan memang kecil, tapi bermanfaat bagi banyak orang. Anak-anak sekolah minggu harus berdampak positif bagi orang lain, tidak berdampak negatif. Contoh dampak negatif itu apa, ayo? Contoh dampak negatif adalah melawan orang tua, bermalas-malasan, malas membaca Alkitab, malas berdoa. Itu hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Nah, mulai dari sekarang ya, adik-adik harus menjadi anak yang berdampak positif bagi keluarga. Bisa kan? Pasti bisa. Nah, demikian firman Tuhan pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita tutup firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Semoga kami menjadi anak-anak yang berdampak positif bagi keluarga, bagi sekolah, dan bagi lingkungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, gimana adik-adik semuanya firmannya? Keren sekali firmannya. Gak ada ubeng. Oke, terima kasih untuk firman kali ini. Semoga firman kali ini dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Asik. Oke adik-adik semuanya, karena firman sudah, terus kita mau lanjut ke fragmen. Kita mau lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu persembahan. Adik-adik di rumah bisa disiapin persembahannya. Oh iya, sambil nyering persembahan kita mau nyanyi. Apa Mas Okta? Yesus pokok dan kitalah caranya. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, terima kasih adik-adik semuanya, karena kita sudah persembahan. Oh, biasanya gini Mas ya. Pembukaan, kita berdoa, habis itu nyanyi, habis itu dengerin firman, habis itu persembahan. Nah, ini. Biasanya yang ditunggu sama adik-adik ini ya. Ada aktivitas. Waduh, aktivitas ini. Kalian adik-adik penasaran nggak aktivitas kali ini itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Sebenarnya sih kita juga nggak tahu ya maksudnya. Iya.
Ya sudah, karena kita sudah persembahan dan kita sudah nyanyi-nyanyi, kita masuk ke aktivitas. Silakan waktu dan tempat. Kami persilahkan transisi. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, akhir-akhir ini kan sering ada pemadaman listrik kan? Di kesempatan kali ini kita mau membuat lilin sendiri nih. Biar kalau persediaan lilin di rumah habis, kita bisa pakai lilin ini. Nah, adik-adik, ini bukan lilin biasa ya, ini tuh lilin estetik. Jadi, kuy kita buat bareng-bareng. Nah, adik-adik, langkah pertama untuk kita buat lilin estetik itu pertama nyiapin alat bahannya ya. Nah, alat bahannya itu terdiri dari gelas kaca kecil atau mangkuk kecil, air, minyak, batu kecil atau kelereng, pewarna makanan, cotton bud, sama korek api. Nah, minyaknya itu bisa pakai minyak goreng yang kayak biasa di rumah itu atau minyak sayur. Langkah kedua yaitu kita ambil gelas yang tadi udah disiapin, terus kita isi pakai air yang tadi juga udah kita siapin. Terus airnya itu kita kasih pewarna makanan sesuai yang ada di rumah, bisa warna merah, kuning, atau hijau. Terus kita aduk biar kecampur. Nah, setelah airnya udah berubah warna, kalau di video jadi warna merah, langkah selanjutnya yaitu masukin batu-batu kecil atau kerikil atau kelereng ke dalam gelas. Nah, kalau udah kita masukin cotton budnya, ditaruh di tengah-tengahnya, kayak diselipin gitu di tengah-tengah. Setelah cotton budnya bisa berdiri, kita masukin minyak yang tadi udah kita siapin, dan langkah selanjutnya atau langkah terakhir yaitu nyalain api di cotton budnya itu. Jadi deh lilin estetik. Gampang banget kan? Jangan lupa cobain di rumah. Ya, halo adik-adik semuanya, kembali lagi bersama kita berdua. Oke adik-adik, gimana aktivitasnya? Seru? Harusnya seru yang sampai mantap jiwa pokoknya. Ya jangan lupa kalau misalnya aktivitasnya sudah jadi, sudah mantap dengan aktivitasnya, boleh difoto atau kirim ke kemana Mas Okta? Link di bawah ini. Di grup Sekolah Minggu anak ya. Langsung saja nanti kalau sudah ya. Oke, karena aktivitasnya sudah. Wah, ini kita udah di penghujung acara ini. Sebenarnya tuh masih kangen Mas Okta sama adik-adik di rumah. Tapi nggak bisa lihat, kita cuma bisa virtual kayak gini ya Mas Okta ya. Ya, semoga saja besok udah nggak virtual lagi. Udah bisa ke gereja ya Mas Okta ya. Oke, karena kita sudah di penghujung acara sekolah minggu pada kali ini, kita mau penutupan ini Mas Okta. Sebelum kita nyanyi lagi, kita berdoa dulu atau nyanyi dulu? Oh, kita berdoa dulu aja ya Mas Okta ya. Oke adik-adik, karena sudah di penghujung acara, kita mau berdoa dulu. Siapkan hati, siapkan tempat duduk yang paling nyaman. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami pada hari ini Tuhan, pada sekolah minggu kali ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Semoga firman yang kami dengar pada hari ini bisa kami terapkan di aktivitas kami pada sehari-hari Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang Tuhan, Engkau berkati Tuhan supaya kami sampai rumah dengan selamat dan bertemu dengan keluarga kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan anak Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Aduh, ini udah di ujung banget ya Mas acaranya Mas. Sebenarnya masih kangen sama adik-adik yang di rumah. Tapi ya gimana ya Mas ya, karena pandemik ini ya. Ya, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada kali ini, kita mau nyanyi sebuah lagu. Ayo tebak apa? Ayo. Tahu nggak? Oh iya, kalau yang main Mobile Legends ini hero support, Mage. Ayo, ada yang tahu nggak? Wah, ini biasanya ada yang main Mobile Legends siapa ya ini ya? AEL ini biasanya main Mobile Legends ini. Harusnya tahu ini. Itu langsung aja masuk aja. Kita nyanyi Nana. Iya. Na 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 Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na. Kita nyanyi sekali lagi. Adik-adik boleh berdiri, terus boleh joget, bergerak gitu, oke? Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Karena bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 Ya, selamat hari Minggu, semoga Tuhan Yesus memberkati, and see you in the next time sama kita berdua. Dadah adik semuanya.